Bayangkan jika suatu hari dunia benar-benar masuk ke dalam krisis besar. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meluas, Selat Hormuz terganggu, harga minyak melonjak tinggi, inflasi global meledak, banyak negara goyah karena energi dan pangan menjadi langka. Pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia sudah bersiap menghadapi situasi seperti itu? Jika kita melihat arah kebijakan pemerintah hari ini, sebenarnya jawabannya adalah kita siap. Presiden Prabowo Subianto memahami satu hal penting dalam strategi nasional, ketahanan negara tidak hanya dibangun dengan senjata, tetapi dengan kekuatan ekonomi rakyat. Karena itulah muncul program makan bergizi gratis. Banyak orang melihatnya hanya sebagai program makan untuk anak sekolah. Padahal secara strategis, program ini menciptakan rantai ekonomi baru di desa. Petani menjual hasil panen, peternak menjual telur dan daging, nelayan menjual ikan, UMKM lokal memasok kebutuhan dapur. Artinya uang negara berputar langsung di ekonomi rakyat. Langkah ini diperkuat dengan Koperasi Desa Merah Putih yang dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa. Jika ekonomi global terguncang, desa tidak boleh ikut runtuh. Desa harus menjadi benteng pertama ketahanan ekonomi nasional. Di sektor pangan, pemerintah juga mendorong swasembada pertanian. Sejarah membuktikan bahwa dalam setiap krisis global, negara yang mampu memproduksi makanannya sendiri akan jauh lebih kuat dibanding negara yang bergantung pada impor. Sementara di sektor industri, kebijakan hilirisasi tambang yang dimulai pada era Presiden Jokowi kini terus diperluas. Indonesia tidak lagi hanya menjual bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk industri bernilai tinggi. Inilah fondasi menuju industrialisasi nasional. Jika semua kebijakan ini dilihat secara utuh, kita bisa memahami satu gambaran besar. Indonesia sedang membangun sistem pertahanan ekonomi nasional. Tujuannya bukan hanya menghadapi krisis global yang bisa datang kapan saja, tetapi juga membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Namun ada satu ancaman serius yang sering tidak disadari, perang propaganda di dalam negeri. Sebagian pihak terus menyebarkan berita bohong dengan cara mengambil celah kekurangan dari setiap program pemerintah, lalu membingkainya menjadi narasi ketakutan dan ketidakpercayaan. Padahal kritik tentu diperlukan. Evaluasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi menuduh tanpa bukti, memelintir fakta, dan menyebarkan kepanikan sosial bukanlah kritik. Itu adalah agitasi. Bagaimana pendapat Anda?